Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kelima ya, meski online ya, walaupun kelas Selasa pengennya juga online juga kemarin, cuma kita upayakan supaya tidak menanggung tanggungan mengganti ya. Gitu. Nah, di penelitian ini di penelitian ini, di apa namanya, pertemuan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, materinya udah saya share ya dari pertama sampai ke 7. Nah, kemudian apa namanya, ada tugas semester ini udah mulai bisa dikumpulkan dari sekarang. Jadi apa namanya, kalian segera aja bisa membuat ini. Sebenarnya kalau urutannya untuk ke UTS dan UAS itu tugas semesternya dulu, baru kemudian tugas UTS dan UAS gitu ya. Nah, apa namanya, di dalam apa namanya, di dalam apa namanya, mengerjakan UTS UAS itu sangat dibantu dengan mengerjakan tugas semester. Kemarin udah kita praktekkan sama-sama lah. Itu kan kalian belajar bagaimana membuatnya ya, metodenya. Jadi tinggal kalian nyari bahannya apa atau apa yang diteliti. Nah, kemudian apa namanya, yang perlu kalian juga lihat di sini udah lengkap ya ini. Nanti kalau untuk UTS UAS-nya belum saya buat. Kemudian untuk materi kali ini insya Allah kita bahas, ini sudah mulai banyak yang hadir ya. Amoriza hadir ini, Amoriza. Atau belum join Amoriza. Amoriza, ada. Aulia, Fitria, Silvi, Hadir, ada? Pak. Oke, berarti ada ya. Ada. Nah, jadi yang pertama adalah saya ingin menyampaikan ya. Jadi sebenarnya fokus utamanya hari ini kita coba menjelaskan terkait komponen artikel ilmiah atau komponen penelitian yang sebenarnya ya ada di panduan PKM sebenarnya. Nah, di panduan PKM itu kalian bisa baca sendiri nanti, tapi saya ingin menjelaskan apa namanya garis besarnya dulu ya. Garis besarnya perubahan awalnya dari PKM penelitian sekarang menjadi namanya PKM riset. Nah, kemudian apa namanya, ini secara umum perbedaannya, saya kira setiap tahun ada panduan khusus yang sudah di-share, ada perbedaan tapi tidak signifikan lah ya, hampir mayoritas ada yang sama. Kemudian kan saya membolehkan dua tipe ya, PKMR atau PKMAI. Nah, kalau PKMR bedanya nanti kita jelaskan nanti di antaranya di sini. Di antaranya itu adalah apa namanya, dia pendanaannya sama ya, 5 sampai 10 juta, 3 sampai 5 orang kelompoknya. Kemudian ada laporan kemajuan, laporan akhir sama artikel ilmiah, kemudian terakhir akun media sosial. Nah, kemudian di sini ada PKMAI juga. Nah, PKMAI di sini adalah artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, di sini bedanya kalau tadi ada pendanaan untuk riset 5 sampai 10 juta, kalau di PKMAI dia hanya insentif saja. Cuma memang ini perlu ditekankan kalau kelompok kalian solid gitu ya, 3 orang itu semua rajin semua. Kira-kira kita masih sisa waktu berapa sih, sekitar 2 bulan kali ya, 1 bulan sampai 2 bulan itu semua bekerja dengan baik, itu mungkin bisa kalian menggunakan AI ya, karena AI itu dia harus sudah melakukan proses penelitian juga. Tapi kalau memang belum ya, memang kita sarankan PKM RSH aja. Jadi sebuah apa namanya, proposal aja. Nah, kemudian di penjelasannya ini ada judul, kemudian jumlah kata, kemudian juga ada penjelasan-penjelasan di sana ya. Ada perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan itu masuk di sosial ya, ketika perilakunya sebenarnya. Tapi kalau eksakta kayak mungkin biologi, kemudian farmasi itu masuk ke riset eksakta. Nah, kemudian PKM RSH ini dia mengungkap sebab akibat perilaku sosial ekonomi, pendidikan kesehatan, atau budaya masyarakat terkait bahkan sampai kearifan lokal dan kontemporer. Jadi
kearifan lokal ini menjadi hal yang menarik juga dan sangat bagus untuk diteliti dengan metode kualitatif sekalipun ya. Kayak kemarin kita bahas seperti tradisi makan kepala orang gitu ya, tapi itu kayak terminologi budaya gitu. Nah, misalnya kita tanya ke kita tanya siapa tadi? Aulia misalnya. Halo Aulia. Nah, misalnya Aulia asli mana Aulia? Iya, Pak. Asli mana daerahnya? Dari Boyolali. Nah, misalnya di sana ada budaya apa atau kearifan lokal apa yang ada di sana? Coba. Ya, apa misalnya? Itu budaya ya, Pak, enggak makanan gitu. Oh, makanan apa misalnya? Makanan apa misalnya? Sadranan, Pak, tradisi sadranan. Ya, misalnya sadranan itu ada. Boleh aja kalian pakai itu, tapi mungkin pendekatannya apa sih dampak ekonomi ataupun dampak sosialnya itu coba kalian lihat gitu ya. Nah, kemudian misalnya saya coba misalnya kita ke Scopus ya. Ada judul-judul apa namanya sebentar kita coba masuk ya. Bahkan sebenarnya itu di sini kalau kita klik misalnya ini share-nya terbesar ya. Misalnya kuntilanak misalnya. Search document, no search term. Search document, no search term. Enter. Enter one or more. Kuntilanak misalnya. Ini kita klik. Bahkan kuntilanak aja masuk ada 3 dokumen ya di sini ya. Ada 3 dokumen di sini. Kuntilanak, narasi dari Malaysia di modern dan di Pontianak Indonesia. Nah ini bahkan sampai masuk. Ini kan sebenarnya masuk kepada humanities gitu ya, kemanusiaan, sosial, ya. Bahkan penelitinya itu dari Rusia dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya bisa. Sadranan pun juga sebenarnya bisa. Kemarin kita coba search itu juga ada beberapa yang mencoba itu. Nah, kemudian ini contoh aja. Contoh ya. Jadi itu bisa menjadi bagian dari penelitian. Nah, kemudian kalau PKM AI, nah dia bedanya ya luas sebenarnya. Bahkan kalau kalian ada yang kegiatan magang, kemarin MBKM, itu sebenarnya juga bisa kalian tuliskan sebagai nanti laporan PKM AI. Bedanya kan kalau kalian magang atau MBKM itu mungkin lebih mudah ya, karena udah ada kegiatannya, tinggal melaporkan dan menuliskan dalam tulisan karya ini. Nah, kemudian kalau PKM AI dia hanya menyampaikan karya tulis saja, ya, dikirim secara online lewat sistem, ya. Sedangkan kelompok penulis nanti dia kalau layak maka dia mendapatkan insentif 3 juta rupiah. Maka di PKM AI itu kriterianya tidak ada usulan pembiayaan, kemudian ada artikel yang siap terbit gitu. Bahkan literatur review pun juga bisa. Ya. Nah, kemarin ada sudah kita jelaskan lah beberapa macam penelitian kualitatif ya. Nah, kemudian yang jelas juga dari PKM ini tugas akhir yang bersifat individu ya. Jadi kalau bersifat individu itu nggak bisa karena itu skripsi. Kalau kalian kan PKM ada unsur kerjasama sama mahasiswa ya. Nah, kemudian kalian coba nanti lampirkan bagaimana kontribusi masing-masing itu apa gitu ya. Siapa penulisnya misalnya tadi si Kiki misalnya. Kiki hadir misalnya. Halo? Hadir, Pak. Nah, misalnya Kiki, kamu kalau dalam PKM kira-kira kontribusinya apa? Kontribusinya misalnya mencari data apa cuma kontribusi doa? Mencari data, Pak.
mencari data gitu ya, itu contoh nanti dilampirkan, dituliskan gitu ya, dituliskan. Oke, terima kasih Kiki. Nah, kemudian habis itu kemudian ada kalau PKM RSH juga ada pelampiran kayak gitu ya. Jadi benar-benar PKM itu suatu program yang terencana dengan baik gitu. Jadi tinggal apa namanya kalau definisi tugas masing-masing sudah jelas itu bisa diselesaikan. Nah, ini pernah ada PKM AI yang lolos sampai tingkat univ ya, tapi univ tingkat nasional masih gagal. Nah, kemudian kriteria pengusulannya ini sudah kita jelaskan. Memang kita atur di kelompok kita kan cuma 3 orang gitu ya. Dan kalau bisa ya sesuai dengan ketua timnya. Kalau ketua timnya bahas tentang ekonomi syariah ya cocok ketua timnya dari HES gitu ya. Kalau tidak sesuai ekonomi syariah misalnya umum maka mungkin paling dekat dengan apa gitu ya ketua kelompoknya. Kemudian boleh berbagai macam program studi ya. Yang penting satu perguruan tinggi yang sama ini yang sangat disarankan gitu ya. Meskipun di sini tidak ada kata-kata yang wajib, tapi ketika ada klausul ini menunjukkan ini akan mendapatkan nilai yang lebih. Gitu ya. Kemudian keanggotaan setiap kelompok. Jadi ada 2 angkatan yang berbeda. Jadi kalian makanya kita larang sampai penuh 5 orang itu karena 2 orang untuk slot dari program studi yang berbeda dan juga ada yang dari angkatan yang berbeda. Nah, kemudian ini beberapa soal intinya belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan semuanya diisi dengan baik. Ya, judul, kelengkapan, abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya. Untuk minggu depan secara offline nanti kita akan coba praktek untuk membuat pendahuluan ya dan juga tinjauan pustaka. Nah, kemudian ini udah ya, ini penjelasannya judul ya. Nah, judul harus sesuai dengan apa yang ada di bawahnya, terkait latar belakang, rumusan, atau bahkan judul itu bisa kita ubah sementara sih sebenarnya. Jadi kalian yang penting itu sebenarnya tujuannya. Judul itu kadang bisa berubah sedikit banyak gitu ya. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Kemudian harus ada abstrak ya, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan dan juga ada metode. Nah, kemudian selain, nah ini yang beda antara PKM AI dengan PKM RSH ya, dia ada hasil dan pembahasan. Berarti teman-teman nanti yang milih PKM AI misalnya, berarti mereka memang harus sudah melakukan penelitian. Ada yang mencari data, yang menganalisis hasilnya bagaimana. Beda dengan PKM RSH yang mereka itu masih dalam taraf pengusulan proposal penelitian itu. Ya. Kemudian ada ini penjelasannya ya. Jadi rumpunnya bisa apa saja sih? Bisa ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, politik. Bahkan kalian bisa gabungkan di antara keduanya. Jadi kemarin sebenarnya metode penelitian itu bisa digabung. Bahkan kalau kalian kenal ada kuantitatif, kualitatif, ada metode mix, kualitatif, kuantitatif ada. Ada bahkan misalnya ekonomi dan politik boleh, jadi politik ekonomi. Gitu ya. Psikologi dengan ekonomi bisa, misalnya dampak psikologis dari penerima zakat misalnya. Itu juga menarik, atau dampak psikologis bagi pemberi zakat, atau bagi yang suka berbagi-bagi misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada riset humaniora, ini 2 hal ini masih mencampur, ada ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, baik kepercayaan dan lain sebagainya. Maka kalian kalau menarik misalnya bagaimana karakteristik dari pemungutan zakat dari masing-masing ormas itu pasti beda-beda. Ormas NU gimana, Muhammadiyah bagaimana, LDII bagaimana. Kemudian itu juga menarik sebenarnya. Ya, kalian sebagai peneliti muda mencoba menggali bagaimana sih perbedaan di antara masing-masing ormas tersebut dan apa persamaannya. Bisa jadi ada persamaan, karena kalau membandingkan itu memang di antaranya tujuannya mendapatkan persamaan atau perbedaan. Nah, kemudian luarannya yang diharapkan itu berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Nah, ini yang baru sih. Ini yang RSH ya, jadi bukan PKM AI. Jadi ada tambahan. Nah, kemudian
daftar pustakanya. Nah, ini yang pengennya kita latih nanti. Maka minggu depan kalau bisa ada beberapa teman yang membawa laptop gitu. Atau kalau semua bagus, atau minimal satu kelompok satu orang lah. Kita coba latih agar bisa membuat narasi dari pendahuluan dan tinjauan pustaka serta metode penelitian kalau di pertemuan ke-7. Nah, nanti banyak prakteknya. Gimana ceritanya juga membuat kutipan dengan Anglia Ruskin Harvard ini, karena itulah ketentuannya ya. Ya ini kalau nggak ada Pak, pilihannya nggak ada, maka klik di sininya di More Styles. Kemudian habis itu ada pilihannya Anglia Ruskin Harvard, pakai itu. Ya. Nah ini contohnya. Ya. Dan ini sangat teknis, maka saya harap teman-teman semuanya jangan menulisnya manual, karena manual itu sangat cenderung bisa memiliki kesalahan. Ya. Ketika pakai sistem itu bisa dihindari. Sehingga saya harapkan kalian semua mempunyai sistem reference manager seperti Mendeley. Nah ini adalah penilaiannya ya. Kalau ini proposal RSH itu diantaranya kreativitas, ya, kemudian gagasan. Mana nilai yang paling tinggi di sini? Coba saya tanya ini Afif Nurhaliza ada? Ada, Pak. Nah, Afif. Nah ini kalau kamu lihat bobot di sini nilai yang paling besar yang mana? Yang sintesis telaah literatur. Sintesis telaah literatur, potensi dan prediksi hasil riset. Sekarang, oke, terima kasih. Siapa tadi? Viv, Safina sekarang. Safina hadir? Safina nggak ada ini. Safina Safina nggak ada. Kalau siapa setelahnya? Lona Ayu. Hadir, Pak. Lona, kalau Lona sintesis itu artinya apa? Menarik. Sintesis. Ini kata kunci juga karena kita mungkin concern nilai besar di bagaimana melakukan sintesis. Sintesis itu artinya apa? Ayo, apa sintesis artinya? Suatu integrasi dari dua atau lebih elemen. Integrasi ya. Integrasi apa integrasi? Integrasi? Memberi tempat Integrasi. dalam suatu keseluruhan. Ya, keseluruhan atau suatu kesamaan ya. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau mau misalnya sintesis misalnya ya, satu kata misalnya sintesis. Saya ingin melakukan sintesis antara Lona dan Tias misalnya. Tias ada Tias? Belum hadir ya. Nah, Hadir, Pak. Hadir. Oke, setelahnya. Misalnya ya, saya melakukan sintesis antara Tias dan Lona tadi ya. Yang terakhir tadi, ya misalnya ya, sintesisnya berupa apa? Misalnya si Tias juga melakukan penelitian, Lona juga melakukan penelitian. Misalnya. Kemudian si Tias melakukan penelitian di BMT A misalnya ya, menemukan bahwasanya BMT itu sesuai dengan syariah. Kemudian si Lona itu juga sama tapi beda BMT, BMT B dan menemukan BMT B sesuai syariah. Nah, bagaimana sintesis dilakukan? Sintesis dilakukan ketika kita menyebutkan hasil penelitiannya kan sama, apa? Bahwasanya BMT sesuai syariah. Jadi, saya hanya menuliskan satu kalimat saja, bahwasanya berdasarkan banyak studi, misalnya ya, meskipun baru 2 orang, ditemukan bahwasanya BMT itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, kemudian sumbernya dari siapa? Dua sekaligus, Lona dan Tias. Nah, ini namanya sintesis.
Nanti kita akan lebih latih lagi di ini kayaknya kita paling kurang di sini. Jadi jangan bikin daripada bikin misalnya Tias di PMTA menemukan sesuai syariah, Lona di PMTB menemukan sesuai syariah. Nah, bukan gitu, itu namanya bukan sintesis, itu statement masing-masing. Sintesis itu artinya menggabungkan apa yang sama tadi menjadi dalam satu kalimat sehingga menjadi sintesis atau integrasi. Ya, itu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk Tias misalnya ini kalau AI ada 8 poin. Mana porsi poin yang paling besar? Hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ya, bagus. Memang ini paling sulit. Namanya hasil itu berarti kan sudah menyampaikan proses apa yang dilakukan langkah-langkah studinya ya, sehingga kemudian hasil pembahasan ini nilainya paling besar. Ya, makanya fokusnya di hasil. Jadi pendahuluan, abstrak, tujuan itu mungkin nilai sekian lah. Dan metode mungkin kebaruan lebih bagus ya, menggunakan metode yang kekinian atau yang banyak atau datanya banyak gitu ya. Itu akan lebih baik. Nah, sehingga kemudian langkah nomor 6 ini kemudian menjadi juga semakin nilainya besar gitu ya. Ini antara metode itu hampir 55 poin sendiri ya. Saya harap makanya kalau ada ya, tapi saya nggak memaksakan ini, tapi opsi kita nggak bisa tahu, bisa jadi ada satu kelompok dari kalian itu mereka sangat solid, semuanya rajin semua dan itu pasti bisa sebenarnya ya. Seperti penelitian bibliometrik itu 1 minggu bisa dikerjakan atau bahkan sebulan. Kalau systematic literature review juga sama, mungkin 1,5 bulan bisa dikerjakan. Jadi bisa jadi ada peluang ya. Nah, kemudian di sini, nah kalau untuk UTS ya, terima kasih tadi Tias ya. Kalau misalnya untuk UTS, nah untuk UTS sendiri kita hanya batasi sampai poin kelima, ya, poin metode, tapi plus daftar pustaka. Ya itu display daftar pustaka. Jadi judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, daftar pustaka. Abstrak nanti juga kan hasil kesimpulannya belum kan? Hasil kesimpulan kata kunci atau hasil kesimpulan nanti bisa di setelah UTS untuk UAS hasil kesimpulannya. Pokoknya UTS nanti kalian bikin latar belakang tujuan metode. Nah, boleh ya, boleh kalau PKMAI dan sampai metode saja. Itu untuk UTS ya. Untuk yang PKMAI. Kalau untuk UAS-nya dilengkapi 6, 7, 8 hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, sedangkan kalau PKM RSH ini beberapanya ada penjelasan ya, ada eksakta, ada humaniora, kita pasti humaniora dan kemudian fenomena sosial dan perilaku manusia. Misalnya saya tanya lagi misalnya si Dian Syah Fitri misalnya. Halo? Dian Syah Fitri ada? Hadir, Pak. Nah, misalnya fenomena sosial saat ini di kalangan pemuda-pemudi sepertimu itu contohnya apa? Ya, misalnya apa? Fenomena. Artinya yang mungkin saat ini ada misalnya fenomena sosialnya apa? Kenakalan remaja, Pak. Kenakalan remaja, oke. Jadi itu fenomena sosial. Emang apa kenakalan remaja saat ini yang kamu sorot? Pembulian misalnya, Pak. Nah, misalnya itu bagus pembulian. Pembulian melalui ini loh, melalui sosial media itu juga menarik sih. Bagaimana bahkan kemarin ada yang nggak usah terlalu sulit-sulit lah, misalnya bagaimana mencegah hal itu gitu ya. Apa sih yang mendorong seseorang untuk menuliskan kalimat bully atau bullying ya untuk di komentar sosial media. Nah, mungkin kalian bisa ini kan, atau mungkin ada membuat konten yang tidak ada misalnya mungkin ahli psikologi ya, atau macam-macam yang gimana sih kalau bikin konten supaya nggak ada yang komentar miring atau bullying gitu ya.
Itu menarik. Kemarin ada bahkan di diskusi tentang terkait fenomena Mario Dandi itu bahkan banyak ya. Oke, nah kita teruskan ya. Nah, ini PKM RSH, riset sosial, kemudian ya ini ada kalau PKM RSH itu pendahuluan, target luaran dan metode. Ya. Itu untuk UTS-nya. Kalau UAS-nya nanti dilengkapi semuanya sampai daftar pustaka, tapi dilengkapi daftar pustaka juga ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Ini saya ada kendala teknis sehingga saya tidak lama-lama. Jangan lupa nanti kerjakan soal tugas kehadiran dan wajib presensinya. Oke. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya mohon maaf harus mengakhiri segera. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.